pecinta pecandu penggila sepak bola. Di akhir pekan hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024, kita semua akan dimanjakan dengan pertandingan seru, pertandingan menarik, pertandingan perburuan tiket ke putaran kedua untuk memastikan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan Refaja Ribon pimpinan Bung Rico Marle dengan agen kenamaan agen Baung Tani. Akankah kesebelasan Jelupang, saudara, yang berasal dari kawasan Jelupang akan menjadi lawan kesebelasan Refaja, atau malah sebaliknya kesebelasan GS Ngablu, Golok Setan Ngablu, di mana saudara penonton pimpinan kesebelasan Golok Setan atau manajer tim kesebelasan Golok Setan Bang Haji Dobo dan juga asistennya Bung Dodi Setiawan pada kesempatan kali ini berkolaborasi dengan Bos Edwin dan juga si ganteng dari Pondok Jati yaitu Ojel, yaitu kesebelasan Ngablu, sehingga jadilah kesebelasan GS Ngablu yang akan menjadi penantang dari kesebelasan Jelupang. Dan kita lihat saudara, sudah hadir para pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding. Dan kesebelasan Jelupang tadi sudah melakukan sesi foto bersama. Untuk itu kepada kesebelasan Golok Setan GS Ngablu, mohon untuk bisa secepatnya melakukan sesi foto bersama di depan billboard turnamen yang memang sudah disiapkan oleh panitia. Kita lihat saudara penonton, inilah komposisi kesebelasan GS Ngablu, di mana Bang Haji Dobo, duet manajer tim Bang Haji Dobo dan juga Bos Haji Edwin yang kita lihat saudara nampak sudah hadir dan juga siap untuk memberikan yang terbaik bagi kesebelasan GS Ngablu pada pertandingan kali ini, dan juga disupport langsung oleh para pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding, yang artinya ini akan menjadi sebuah tontonan seru dan tontonan menarik. Dan untuk itu kepada penonton yang masih berada di luar lapangan, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Mini Pakujaya untuk hadir dan menyaksikan secara langsung lahirnya pemenang pertandingan pada sore hari ini, di mana saudara istirahat pertandingan pada sore hari ini seperti biasa Bos Salim Lenong akan memeriahkan jalannya istirahat pertandingan dengan penyelenggaraan door prize. Sementara saya ucapkan juga selamat sore kepada teman-teman dari Jurtim Jurang Mangu Timur, Bang Mali dan juga Bos Kopi Bin yang juga hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan. Masih ada 3 slot tersisa bagi Anda para manajer tim yang tentunya ingin ikut serta pada penyelenggaraan Jurtim Cup yang tahun ini sudah memasuki agenda yang ke-15. Kick off-nya insya Allah tanggal 14 Juli, artinya setelah Pakujaya selesai 2 minggu kemudian akan dilangsungkan kick off di lapangan Jurtim. Masih ada 3 slot bagi Anda manajer dan juga pemilik kesebelasan sepak bola, silakan untuk mendaftarkan diri. Baik, kita lihat saudara pertandingan babak yang pertama, di mana kita lihat komposisi pemain dari kesebelasan Golok Setan yang memang kita lihat ini merupakan para pemain andalan dari kesebelasan GS Ngablu, dan kita lihat saudara penonton didampingi oleh manajer tim mereka Bang Haji Dobo dan juga Bos Haji Edwin, dan kita lihat didampingi si ganteng dari Pondok Jati Bung Ojel. Dan kita saksikan saudara penonton tengah melakukan sesi foto bersama. Baik, kembali dipanggilkan kepada penonton yang masih berada di luar, saya ajak dan saya undang kepada Anda untuk bisa secepatnya bergabung bersama kami ke Stadion Mini Pakujaya, yaitu peningkatan UMKM masyarakat setempat juga menjadi tujuan utama dilangsungkannya event turnamen yang dilangsungkan di Stadion Mini Pakujaya. Kita harapkan setelah turnamen ini selesai, masyarakat Pakujaya semuanya pada kebeli motor listrik. Baik saudara, kita saksikan pertandingan babak yang pertama
antara kesebelasan Jelupang dengan kesebelasan GS Ngablu akan segera kita gulirkan, dan kembali kepada para pemain dari kedua kesebelasan dipanggilkan untuk bisa secepatnya merapat ke podium panitia karena beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama akan segera kita langsungkan. Baik kepada pemilik manajer tim yang juga sudah hadir, ada bos IM14 dari Putra Barokah Ciledug dan juga agen Begok dari Jaya FC yang juga merupakan salah satu kontestan pada turnamen kali ini, di mana tim dengan slogan menang puyeng kalah puyeng. Kita lihat saudara hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Jelupang dengan kesebelasan GS Ngablu. Dan kepada pecinta sepak bola Tarkam dari pinggiran FC, ada Pak D Jakoi, Bos Wakid yang punya Sakara Group, dan juga Bang Pandu Bandar Sayuran dari Pasar Lembang, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga hadir Bos Noeng yang punya InDSS New juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Ya, jadwal All-Star Diklat sangat tidak bersahabat karena masuk di bulan Apit, organ semuanya libur. Baik saudara, ya, kepada manajer tim dari kedua kesebelasan mohon untuk merapat ke podium panitia. Maksud kami para pemain dari kedua kesebelasan mohon untuk merapat ke podium panitia, karena sebelum pertandingan dimulai seperti biasa akan kita laksanakan seremoni khusus bagi kesebelasan GS Ngablu. Mohon para pemainnya untuk merapat ke podium panitia, karena sebelum pertandingan ini dilangsungkan seperti biasa akan kita laksanakan seremoni. Kelurahan Batu Jaya, Kota Tangerang Selatan. Pertandingan babak yang pertama perburuan tiket keputaran kedua untuk memastikan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan Repa Jaribon pimpinan Bung Riko Marlep dengan agen kenamaan agen Baung Tani. Akankah kesebelasan Jelupang FC atau lawannya kesebelasan GS Ngablu yang akan menjadi lawan dari kesebelasan Repaja? Sebuah pertanyaan yang akan kita dapatkan jawabannya pada pertandingan babak pertama dan kedua yang beberapa saat lagi akan segera kita langsungkan. Dan itulah saudara daftar nama susunan pemain dari kesebelasan Jelupang yang diturunkan oleh Bapak RT Royani. Sementara GS Ngablu, Rapli Pirli, Dayat Arnold, Wildan, Denny Arwin, Reksa Satria, Rapi Pante, Pahwil Diamedo, Pauji Risaldi Pauji, dan saudara mereka yang ada di bench Ronaldo, Claudio Cameron dan sebagainya, tertanda manajer tim Haji Edwin dan juga Bung Ojel. Baik saudara, itulah daftar nama susunan pemain yang diturunkan oleh kedua kesebelasan beserta pemain yang diparkir di bench, baik dari kesebelasan Jelupang maupun kesebelasan GS Ngablu. Ulun sudah terdengar ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Ya, tekanan coba langsung dilakukan kesebelasan GS Ngablu, tetapi wasit yang memimpin jalannya pertandingan
Meniup free kick saudara, lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan GS Ngablu bagian serangan. Lemparan ke dalam sudah lakukan, Jelupang kembali kini coba melakukan manuver, berhasil diantisipasi dengan baik saudara oleh Reksa Maulana, dan kini Wildan kuasai bola. Wildan Karakas lepaskan umpan kepada Rizaldi Fauji, tetapi bola dijauhkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jelupang dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah lakukan GS Ngablu, kini bangun tekanan tetapi kembali gagal. Lemparan ke dalam kembali Fauji, masih Rizaldi Fauji kuasai bola, dikepung dua pemain Jelupang, berhasil melepaskan diri. Datang Rapi Pante, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan oleh Pante. Datang Reksa, sebuah percobaan syuting yang cukup baik dilepaskan oleh Reksa Maulana, tetapi beruntung masih lemah. Bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Jelupang. Baik saudara penonton, kita saksikan komposisi pemain yang memang sangat ideal dan merupakan sementara kesalahan dilakukan Firly, tetapi beruntung saudara sebuah tembakan yang dilepaskan pemain dari kesebelasan Jelupang masih melebar dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan GS Ngablu. Kita ketahui para pemain kesebelasan GS Ngablu tahun lalu merupakan pemain yang memperkuat kesebelasan 7FC. Mereka berhasil melaju sampai babak semifinal sebelum akhirnya dikalahkan oleh kesebelasan Arka Mandiri. Dan kali ini kita lihat saudara penonton berkolaborasi dengan Bos Haji Edwin dan juga si ganteng dari Pondok Jati Bung Ojel. Kita saksikan saudara penonton tim besutan Bang Haji Dobo dan juga Bung Dodi Setiawan kembali coba mengarungi kerasnya dan bergengsinya penyelenggaraan turnamen yang bertajuk Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Sementara kita lihat mereka masih coba terus meraba-raba dan juga terus menekan untuk bisa menghadirkan gol pertama bagi kesebelasan GS Ngablu, tetapi pergerakan yang dilakukan oleh Rapi Pante gagal. Firly Apriansa, lemparan ke dalam sudah lakukan Firly, bekerja sama 1-2, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain kesebelasan Jelupang. Lepaskan umpan ke tengah, gagal saudara penonton, dan kembali sebuah umpan terobosan. Kesalahan terjadi lini pertahanan kesebelasan Jelupang, sebuah kesalahan yang tentunya harus mereka eliminir dan tidak boleh kembali mereka lakukan agar untuk mengantisipasi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Kembali kini GS Ngablu bangun tekanan, tetapi asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu berada pada posisi offside. Tendangan bebas sudah lakukan saudara. Rapi Pante coba untuk mencuri bola dari kaki pemain kesebelasan Jelupang, tetapi gagal dan kita lihat kembali Jelupang bangun serangan, tercuri oleh Reksa Maulana, gagal saudara penonton. Kita lihat Dayat Arno bekerja sama berikan kepada Firly Apriansa. Firly mendekat pemain GS Ngablu lainnya saudara, Diamedo, tetapi kembali pressing ketat dilakukan pemain dari kesebelasan Jelupang dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, masih sulit dan chemistry para pemain kesebelasan GS Ngablu nampaknya masih belum terjalin baik pada pertandingan babak yang pertama ini. Meskipun kita lihat tampil sedikit mendominasi jalannya pertandingan atas sang lawan, tetapi kita saksikan saudara manuver dan penetrasi para pemain kesebelasan GS Ngablu masih belum tertata dengan rapi. Rizaldi Fauji berikan umpan kepada Diamedo, tetapi kembali berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jelupang. Sebuah keuntungan dan kesempatan bagi kesebelasan GS Ngablu. Kita nantikan saudara penonton eksekusi tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh pemain mereka. Dari Arwin yang bersiap melakukan tendangan penjuru, lakukan saudara. Oh saudara, cukup baik sebuah eksekusi tendangan penjuru yang dilepaskan oleh Arwin, tetapi antisipasi yang juga cukup baik
dilakukan pemain dari kesebelasan Jelupang. Lemparan ke dalam kembali Firly Apriansa, masih Firly, lepaskan umpan, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jelupang. Baik saudara penonton, bombardir serangan yang terus dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu untuk bisa menghadirkan gol pertama. Kembali mereka lakukan, sepak pojok terjadi, kita saksikan, lakukan sudah, kita lihat bola liar menghampiri Fahril, datang support, tetapi sangat disayangkan tembakan poli yang dilepaskan oleh Satria Tama masih melambung dari titik sasaran dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Jelupang. Skor kacamata imbang tanpa gol masih mewarnai scoring board yang berada di Stadion Mini Pakujaya. Kepada penonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Anda menyaksikan pertandingan lanjutan putaran pertama event turnamen Pakujaya Cup ke-9. Sementara Fahril, ya saudara, apa yang terjadi? Dan nampak bola sudah melewati garis gawang saudara penonton. Kita lihat Fahril berhasil mencetak gol bagi kesebelasan GS Ngablu saudara. Kita lihat sedikit mendapatkan peringatan dari Rizaldi Fauji Rapid Hante, karena saya sendiri sedikit kaget kenapa bola dikeluarin lagi. Ya saudara penonton, beruntung bola sudah melewati garis gawang dan akhirnya GS Ngablu leading 1-0 atas lawannya kesebelasan Jelupang pada pertandingan babak yang pertama ini. Fahril saudara nampak berhasil mencatatkan diri di papan skor dan mengubah kedudukan 1-0. Kesebelasan GS Ngablu memimpin atas lawannya kesebelasan Jelupang pada pertandingan babak yang pertama ini. Ya saudara, gempuran yang cukup baik yang akhirnya berhasil membuahkan hasil didapati tim besutan Bos Haji Edwin dan juga Bung Ojel dari kesebelasan GS Ngablu pada pertandingan babak yang pertama. Kita lihat saudara penonton, Fahril berhasil menjadi pemecah kebuntuan bagi kesebelasan GS Ngablu atas lawannya kesebelasan Jelupang dan akhirnya mengubah kedudukan sementara 1-0 keunggulan kesebelasan GS Ngablu atas lawannya kesebelasan Jelupang. Dan kita lihat kini Jelupang yang tertinggal 1-0 saudara nampak coba untuk membayar defisit gol yang mereka derita, tetapi beruntung kita lihat saudara ada Firly Apriansa berikan kepada Pante kepada rekannya. Kita lihat Arwin, masih Arwin saudara penonton, Arwin Bagol bekerja sama kepada Reksa Maulana, tetapi tercuri oleh pemain kesebelasan Jelupang. Counter attack kembali, kita lihat Rizaldi Fauji berbahaya. Sebuah placing bola yang cukup baik dilepaskan oleh Rizaldi Fauji, tetapi mengenai tiang kawalan penjaga gawang dari kesebelasan Jelupang Nandes dan akhirnya gagal kesempatan kesebelasan GS Ngablu untuk bisa menambah pundi-pundi gol mereka ke gawang kesebelasan Jelupang. Ingat, ada 5 juta rupiah hadiah untuk pencetak gol terbanyak alias Capo Carineri atau top skor pada penyelenggaraan turnamen Pakujaya Cup kali ini. Dan kita lihat coming from behind dia Medan. Gol Diamedo saudara memaksimalkan rapuhnya jebakan offside yang dilakukan pemain dari kesebelasan Jelupang. Dan kita lihat saudara, akhirnya tanpa kesulitan pemain kesebelasan GS Ngablu berhasil menambah pundi-pundi gol mereka.
Ya, sudah hadir juga Bos CIE All Star yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Kita lihat saudara penonton, Presiden klub kesebelasan CIE All Star yang juga merupakan merupakan rumah bagi para pemain yang berlangsung bertanding, yaitu kesebelasan GS Ngablu, hadir langsung untuk mensupport Dayat Arnold dan kawan-kawan. Baik saudara penonton, Diamedo kembali mencatatkan namanya di papan skor dan menghantarkan kesebelasan GS Ngablu menambah pundi-pundi gol mereka menjadi 2-0 atas lawannya kesebelasan Jelupang pada pertandingan babak yang pertama yang sudah memasuki menit kesekian, dan kali ini Rizaldi Fauji terjerembab pada posisi offside dan kembali ada 5 juta rupiah untuk top skor yang sementara ditempati oleh Sandi Bule dengan 7 gol, dan menyusul pemain kesebelasan 7 FC yaitu Arya yang berhasil mencetak 3 gol pada kemenangan kesebelasan 7 FC pada pertandingan sebelumnya. Dan artinya kita lihat saudara penonton, kini Rizaldi Fauji pantai. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Kita saksikan peluang emas 99,9% yang semestinya bisa membuahkan gol saudara, tetapi gagal dimaksimalkan dengan baik oleh Rabu Pante, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Jelupang, dan salah umpan diperagakan pemain kesebelasan Jelupang benar-benar mengalami kondisi yang tentunya sangat amat kurang ideal. Kesebelasan Jelupang pada pertandingan babak yang pertama ini tampil berhadapan dengan kesebelasan GS Ngablu saudara. Kita lihat kembali mereka sementara tertinggal 2-0 atas lawannya kesebelasan GS Ngablu, dan kini tekanan dilakukan Jelupang. Sebuah syuting dari sudut sempit yang cukup baik dilepaskan pemain Jelupang, tetapi beruntung masih melebar dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Rapli, dan selamat sementara gawang dari kesebelasan GS Ngablu. Kembali istirahat, pertandingan kali ini juga akan dimeriahkan dengan penyelenggaraan door prize. Panitia terus mengitari Stadion Mini Paku Jaya. Saya ajak kepada para penonton untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan door prize dengan cara membeli kupon door prize yang dijajakan oleh panitia. Dan kembali ke pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jelupang sudah lakukan, jatuh di kepala Wildan Karakas, berikan kepada Bagol, berikan kepada rekannya, kembali Fahril, masih Fahril saudara pencetak gol pertama bagi kesebelasan GS Ngablu. Kita lihat kembali kini saudara penonton, Arwin Bagol kepada Fahril, kombinasi yang cukup baik, tertutup ruang gerak yang dimiliki oleh Arwin, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Jelupang. Nandes lepaskan umpan melambung ke seperempat lapangan pertandingan, berikan kepada Wildan Karakas, dan kembali kita lihat bola kini dikuasai oleh Wildan kepada Firly, masih Firly kuasai bola. Kita lihat saudara penonton, terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan, dimenangkan pemain GS Ngablu Rizaldi Fauji. Ya, kita lihat saudara penonton, seperti latihan nembak para pemain kesebelasan GS Ngablu pada pertandingan babak yang pertama ini, karena memang kita lihat para pemain kesebelasan Jelupang benar-benar tidak berdaya setidaknya menahan gempuran yang diperagakan para pemain kesebelasan GS Ngablu. Bapak RT Royani tentunya harus mengambil antisipasi dan langkah beserta anti formula untuk meredam permainan kesebelasan GS Ngablu yang nampaknya semakin membabi buta. Tentunya jangan sampai nasib naas yang diderita oleh kesebelasan Unico yang dikalahkan dengan skor 3-0, maksud kami kesebelasan Hanoi yang dikalahkan dengan skor 13-0 atas lawannya kesebelasan Unico, mereka derita pada pertandingan kali ini. Nampaknya para pemain kesebelasan GS Ngablu tidak sedikit pun mengendurkan pedal gas serangan mereka. Mereka terus mencari gol-gol berikutnya agar bisa terus menggoyangkan posisi Sandi Bule pada perburuan top skor sementara Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 kali
ini terlihat kita saksikan meskipun sudah unggul 2-0, para pemain kesebelasan GS Ngablu masih coba terus menekan. Yang mereka lakukan kembali dari kaki Dayat Arnold, memaksimalkan lebar lapangan, berikan kepada Wildan Karakas. Masih Wildan lepaskan umpan membelah lautan, berikan kepada Dayat Arnold, tetapi bola diautin oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jelupang. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan GS Ngablu. Kita saksikan rapi Pante berikan kepada Reksa kepada Dayat Arnold, kombinasi 1-2 yang kembali gagal dipertontonkan pemain kesebelasan Jelupang. Dan kita saksikan kini Dayat Arnold, GS Ngablu terus mengurung dan melakukan penguasaan bola, terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan GS Ngablu, tetapi beruntung kembali terbaca oleh pemain dari kesebelasan GS Ngablu, Satria Tama. Sebelum akhirnya asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan GS Ngablu sudah berada pada posisi offside. Baik, masih cukup khidmat para penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan babak yang pertama akhir pekan yang disuguhkan dengan pertandingan antara GS Ngablu dengan kesebelasan Jelupang. Dan kita lihat saudara, kembali kini pertandingan babak yang pertama bergulir, bola kini coba dikuasai pemain kesebelasan GS Ngablu, tetapi pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, pada perjalanan turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024 kali ini, yang pada sore kali ini atau hari ini sudah memasuki hari ke-8 saudara, satu kejutan yang sangat besar yaitu tumbangnya juara bertahan kesebelasan Bejang. Selebihnya tim dengan nama besar dan materi pemain mumpuni sudah berhasil melaju ke putaran kedua event turnamen Paku Jaya Cup yang ke-9 tahun 2024. Masih terlalu dini memang kalau kita meraba-raba dan menerka-nerka, dan untuk itu kepada para pecinta sepak bola, jangan sampai Anda lewatkan setiap laga demi laga yang nantinya akan berakhir sampai tanggal 30 Juni tahun 2024. Kita nantikan saudara, kini GS Ngablu bangun serangan, sebuah tembakan yang dilepaskan oleh Reksa Maulana, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang kesebelasan Jelupang, Rapli Mahreja. Masih Rapli berikan umpan kepada Dayat, masih Dayat kuasai bola. Dayat Arnold kita saksikan berhasil melepaskan diri, bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Dayat Arnold kembali kerjasama yang cukup baik, dan kita lihat tercuri oleh pemain kesebelasan Jelupang. Berbahaya Firly Apriansa berhasil menutup ruang tembak yang dimiliki oleh pemain kesebelasan Jelupang. Dan kini sepak pojok saudara bagi kesebelasan Jelupang akan terjadi. Kita nantikan akankah tendangan penjuru ini berhasil membuahkan gol pemerkecil kedudukan. Sudah lakukan kembali kini Jelupang saudara penonton, bangun serangan, gerak tipu yang cukup baik, berbahaya, cukup baik. Kita lihat, terlalu lama tercuri pemain kesebelasan GS Ngablu. Umpan yang coba dikirimkan oleh Satria Tama, dan akhirnya kesempatan melakukan counter attack gagal dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu. Dan saudara, kini sebuah tembakan bebas sudah dilakukan. Jelupang bangun serangan, kita lihat dibayang-bayangi oleh Dani Arwin. Masih kembali terjadi perebutan bola di sisi kiri pertahanan kesebelasan GS Ngablu. Kita lihat saudara penonton, Firly Apriansa kuasai bola, masih Firly. Kita nantikan memaksimalkan lebar lapangan Dayat Arnold yang dicari. Yang saudara, gagal umpan kiriman yang dilepaskan oleh Firly Apriansa. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Jelupang, sudah melakukan kombinasi 1-2 dilakukan, dan kembali kini bangun serangan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan GS Ngablu. Dayat Arnold berhasil menutup ruang gerak pemain kesebelasan Jelupang. Pante gagal, dan kita lihat
datang kembali tekanan dari kesebelasan Jelupang. Masih ada Pante, tercuri oleh Dayat Arnold, lepaskan umpan terobosan, berikan kepada Fahril. Fahril dorong bola, berikan kepada Medo, masih Medo kepada Fahril kembali. Cukup baik, kita lihat Fahril melakukan penguasaan bola, datang support Dayat Arnold, masih Dayat bekerja sama kepada Fahril, tetapi terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Jelupang. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan GS Ngablu yang menekan untuk kembali menambah pundi-pundi gol mereka. Kita saksikan dari kaki Satria Tama, dorong bola kepada Reksa Maulana, umpan terobosan kepada Rizaldi Fauji, kembali dia Medo, terlepas bola dari kontrol yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu. Dan kita lihat kembali kini Wildan Karakal, GS Ngablu bangun serangan, memaksimalkan lebar lapangan. Dayat Arnold, pemain bertahan yang maju melakukan overlap. Oh, saudara penonton, kita saksikan sedikit bernafsu. Dayat Arnold padahal andai kata memilih untuk mengirimkan umpan tarik, ada Rizaldi Fauji yang beri bebas tanpa kawalan, tetapi keputusan sudah diambil oleh seorang Dayat Arnold. Dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan kesebelasan GS Ngablu. Baik, kita saksikan saudara, nampak pertandingan babak pertama terus bergulir. Dan kini kembali GS Ngablu yang semakin nyaman untuk terus melakukan tekanan. Rizaldi Fauji berikan kepada Diamedo, Pante melebar berikan kepada rekannya. Kita saksikan Denny Arwin crossing berikan kepada Fauji, datang support Dayat Arnold, masih Dayat Arnold lepaskan crossing, terlalu lemah, bola berhasil diantisipasi, serangan balik dilakukan kesebelasan Jelupang, berbahaya 1 lawan 2. Kita saksikan bak liliput dengan Goliat, pertarungan antara pemain kesebelasan Jelupang dengan pemain bertahan GS Ngablu. Kita lihat saudara penonton, postur Firly Apriansa yang memang jauh tinggi kekar dibandingkan Atakante kesebelasan Jelupang, akhirnya berhasil menggagalkan counter attack tersebut. Dan kini Firly Apriansa kuasai bola, Satria Tama umpan kepada Fahri. Ya saudara, melambung jauh. Adik-adik tolong yang gawang sebelah utara, bang bilangin bang, bocah jangan terlalu dekat, tong jauhan dikit tong, ntar ke center bola. Baik saudara, kita saksikan kembali gempuran bertubi-tubi yang dilakukan pemain kesebelasan GS Ngablu untuk bisa terus menambah pundi-pundi gol mereka masih gagal. Dan kembali kita lihat saudara penonton, Dayat Arnold melakukan sebuah aksi yang cukup baik, berikan kepada Rizaldi Fauji, Reksa Maulana, masih Reksa berikan kepada Dayat Arnold, masih Dayat Arnold, dipotong dengan baik oleh Nandes. Ya saudara, kita lihat bench dari kedua kesebelasan Jelupang dengan para supporternya dari kawasan Jelupang memang masih berharap-harap cemas dan terus menelan ludah menyaksikan tim kesayangan mereka tertinggal 2-0, bahkan terus dibombardir oleh para pemain dari kesebelasan GS Ngablu. Sementara GS Ngablu dan para supporternya, tim yang berasal dari kawasan Jurang Mangu Barat, lebih tepatnya di kawasan Perapatan Bangke, kita saksikan saudara penonton, Bang Haji Dobo, Bung Dodi Setiawan, dan juga duet manajer Ngablu yaitu Bang Haji Edwin dan juga Bos Ojel. Nampaknya kita lihat tersenyum lega menyaksikan para pemainnya yang memang tampil leluasa dan kembali. Gagal saudara upaya kesebelasan GS Ngablu untuk bisa kembali menambah pundi-pundi gol mereka, dan akhirnya gagal kesempatan kesebelasan GS Ngablu untuk menambah rekening gol mereka ke gawang kesebelasan Jelupang. Fahril berikan kepada Pante dan kita saksikan saudara, perebutan bola kembali berhasil dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Jelupang. Masih dari sisi kanan mereka, Satria Tama coba melakukan intercept dan akhirnya kini bola menghampiri Reksa Maulana.
Jelupang kembali bangun serangan. Kita lihat saudara, pelanggaran handsball terjadi dilakukan Diamedo dan akhirnya membuat seorang Diamedo sementara tergeletak dan terkapar di atas karpet Stadion Mini Paku Jaya. Kita saksikan saudara, Diamedo nampak sedang mengalami gangguan cedera dan saudara penonton, kita lihat bersama-sama, mampukah Diamedo bangkit dari cedera yang sementara menghampirinya? Sudah mampu dan siap melanjutkan jalannya pertandingan. Waktu pertandingan babak yang pertama terus bergulir. Akhir pekan yang kembali coba dimaksimalkan oleh para pecinta sepak bola, para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini, di mana kita lihat saudara masih terus fokus dan masih terus menantikan gol-gol yang terjadi. Dan kali ini kesebelasan Jelupang berupaya untuk bisa memperkecil kedudukan mereka. Sepak pojok lakukan sudah di heading oleh Firly Apriansa, tetapi gagal. Kita lihat saudara, sementara kini counter attack dilakukan kesebelasan GS Ngablu dari kaki Arwin Bago. Masih umpan yang cukup baik kepada Diamedo, masih Diamedo. Terlambat sepersekian detik, Rizaldi Fauji menyambut umpan yang cukup baik dikirimkan oleh Diamedo. Ya saudara penonton, selain dua gol yang terjadi, sebenarnya banyak sekali potensi gol yang bersarang ke gawang kesebelasan Jelupang. Andai kata para pemain kesebelasan GS Ngablu bisa memaksimalkannya dengan baik, tetapi beruntung saudara, hanya seorang Bahril dan satu pemain lainnya dari kesebelasan GS Ngablu saudara yang berhasil mencetak gol Pante. Dan kita lihat kembali Bahril, Pante, kerjasama 1-2, kejauhan, flashing bola yang dilepaskan oleh Pante dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Jelupang sudah dilakukan. Kita saksikan kembali dari tengah lapangan pertandingan Jelupang, tetapi coba terus dikepung pemain kesebelasan. Wildan Karakas melakukan sebuah pelanggaran dan akhirnya membuat sang pengadil meniup free kick. Dan ingat saudara, siapapun yang menangkan pertandingan kali ini sudah ditunggu tim kuat, yaitu kesebelasan Repaja Ribon dari kawasan Paku Jaya, tim yang dimanajeri oleh Bung Riko Marlep, politisi muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Selatan. Dan kita lihat saudara, kembali sebuah umpan yang dikirimkan pemain kesebelasan Jelupang masih kurang cermat. Baik saudara penonton, kembali kini GS Ngablu dari kaki Diamedo, lepaskan umpan kepada Pante. Kembali bola disundul oleh pemain kesebelasan Jelupang. Jelupang kembali coba bangun serangan. Reksa Maulana coba menutup ruang gerak, tetapi gagal. Ya, GS Ngablu sendiri kita lihat pada pertandingan kali ini memboyong seluruh skuadra dan juga skuad terbaiknya pada pertandingan kali ini saudara. Kembali berkolaborasi bersama tim besutan Bos Haji Edwin dan juga Bung Ojel, si tampan dari kawasan Pondok Jati, yang artinya saudara penonton, ini merupakan sebuah komposisi pemain yang mungkin nanti oleh arsitek tim Bung Dodi Setiawan akan dilakukan peremajaannya pada pertandingan babak yang kedua. Masih ada Damar Suhada, Kelvin, dan juga Haji Dumung saudara penonton yang masih diparkir di bench atau bangku cadangan dari kesebelasan GS Ngablu. Dan kita lihat saudara, kini kembali dari kaki Reksa Maulana bekerja sama kepada Dayat Arno, lepaskan umpan terobosan kepada Rizaldi Fauji. Masih Fauji coba kuasai bola, masih penasaran. Kita lihat Rizaldi Fauji untuk bisa juga berpartisipasi mencatatkan namanya di papan skor, karena dari beberapa kesempatan masih belum berhasil mengkaritkan gol bagi kesebelasan GS Ngablu. Dan kini sepak pojok saudara penonton bagi kesebelasan GS Ngablu akan terjadi. Mundur beberapa langkah, kita saksikan lakukan sudah Firly Apriansa, Dayat Arna. Asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi
Pertanda pergerakan pemain kesebelasan GS Ngablu sudah berada pada posisi offside. Play on karena advantage ball untuk kesebelasan GS Ngablu. Dan kali ini wasit meniup free kick tanda pelanggaran. Tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan GS Ngablu terjadi pada pertandingan babak yang pertama ini. Pertandingan yang memang benar-benar agak tidak seimbang terjadi antara kesebelasan GS Ngablu dengan kesebelasan Jelupang, di mana kita saksikan saudara penonton terus dibombardir gawang yang dikawal oleh Nandes dari kesebelasan Jelupang oleh pemain GS Ngablu. Dan kini Dayat Arnold saudara kita lihat bersiap melakukan tendangan. Melambung dan additional time 1 menit sudah diberikan oleh fourth official yang bertugas di pinggir lapangan pertandingan, yang mengindikasikan baik dari kesebelasan Jelupang untuk memperkecil kedudukan maupun GS Ngablu untuk bisa menambah pundi-pundi gol mereka. Tentunya sudah tidak banyak waktu yang tersisa. 2-0 akankah menutup laga pertandingan babak yang pertama, atau akan ada gol pamungkas di babak yang pertama yang dicetak oleh pemain kesebelasan GS Ngablu? Bakil berikan kepada Fauji. Ya saudara penonton, kita lihat kembali pertandingan babak yang pertama dilanjutkan. Jelupang bangun serangan dari tengah lapangan pertandingan, coba dikepung oleh Reksa Maulana, gagal kembali. Kita lihat bola kini dikuasai pemain Jelupang, jatuh di kaki Arwin. Masih terjadi perebutan bola Satria Drama. Kita saksikan saudara penonton, Denny Arwin ke belakang berikan kepada Wildan Karakas. Dan akhirnya 2-0 menutup babak pertama pada fase turun minum untuk kesebelasan GS Ngablu. Dan saudara, penyelenggaraan door prize akan segera kami langsungkan, dan langsung kita menuju ke studio 2 untuk menemui rekan saya Bung Andi Mandor.